Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Eksklusif, Miller, Bagnaia, Marquez pesaing tangguh, profesional sejati. Bergabung dengan MotoGP pada tahun 2015, Jack Miller menghabiskan 3 musim pertamanya di Honda saat Marc Marquez telah menancapkan kukunya sebagai pembalap superstar HRC. Pembalap Spanyol itu telah meningkatkan perolehan gelarnya menjadi 4 dari 5 pada saat Miller pindah ke Ducati, di mana pembalap Australia itu kemudian menghabiskan 3 musim sebagai rekan setim Francisco Bagnaia di Pramac dan kemudian Lenovo. Jadi bagaimana Miller melihat pertarungan pabrikan Ducati yang sangat dinantikan antara juara ganda Ducati Bagnaia dan juara Honda 6 kali Marquez? Saya pikir mereka akan saling mendorong dengan sangat keras, kata Miller kepada Crash.net. Orang-orang berkata begini, begitu dan lain-lain, tetapi pada akhirnya kedua pemain itu adalah profesional sejati, dan mereka akan melakukan pekerjaan yang fantastis, terlepas siapapun rekan setimnya. Jadi saya rasa itu tidak akan menjadi masalah besar dalam hal itu. Jelas, saya pikir mereka akan tetap menjadi pesaing yang tangguh, tetapi mereka sudah menjadi pesaing yang tangguh. Yang perlu Anda lakukan adalah mengingat kembali beberapa pertarungan terakhir yang pernah mereka berdua lakukan. Mereka sangat tangguh. Bagnaia dan Marquez bentrok di Grand Prix Portimao tahun lalu sebelum Bagnaia secara mengesankan mengalahkan 93 untuk meraih kemenangan setelah duel mendebarkan di Jerez. Marquez, yang menunggangi motor berusia 1 tahun di Gres ini, kemudian mengalahkan Bagnaia untuk posisi kedua di putaran terakhir di Le Mans dan finish ketiga dalam kejuaraan dunia di belakang motor pabrikan Jorge Martin dan Bagnaia. Marquez mengakhiri paceklik kemenangan 1000 hari di Aragon, ditambah 2 kemenangan berikutnya, menempatkannya di antara 5 pemenang GP yang berbeda musim lalu. 4 di antaranya menunggangi Ducati, Bagnaia 11, Martin 3, Marquez 3, dan Enea Bastianini 2. Pecco tidak meninggalkan terlalu banyak untuk orang lain. Miller tersenyum. Satu-satunya kemenangan non-Desmosedici diraih oleh Maverick Vinales dari Aprilia karena musim lalu mencatat jumlah pemenang berbeda terendah sejak Marquez yang mengalami cedera lengan meraih gelar terbarunya pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Sulit untuk mengatakan alasannya dengan tepat, komentar Miller. Jelas, Pecco, Jorge, dan Marc semuanya melaju dengan sangat baik. Pecco dan Martin jelas dengan bertarung untuk kejuaraan, dan kemudian Marc pada hari-harinya sangat fenomenal. Dan bahkan ketika hari-harinya tidak bagus, dia akan berusaha sekuat tenaga. Setidaknya dengan adanya 2 pabrikan berbeda yang menang, segalanya menjadi sedikit lebih menarik. Syukurlah Maverick bisa menang di Texas karena kalau tidak, dia akan menjadi statistik yang agak membosankan. Bagnaia dan Marquez perkenalkan livery Ducati MotoGP 2025. Marc Marquez resmi diperkenalkan sebagai pebalap Ducati Lenovo bersama Francisco Bagnaia pada peluncuran tim pabrikan 2025. Tim impian, Ducati yang terdiri dari Francisco Bagnaia dan Marc Marquez telah diperkenalkan bersamaan dengan livery MotoGP 2025 mereka selama peluncuran Senin di Pegunungan Madonna di Campiglio, Italia. Tetap dengan sponsor utama dari Lenovo, versi 2025 dari warna merah tradisional Ducati hanya berisi sedikit perubahan dari tahun sebelumnya. Namun berita besarnya adalah nomor 93 milik Marquez, bintang terbesar di grid saat ini, kini hadir. Saya berharap 2025 akan menjadi tahun yang menyenangkan, berjuang untuk kemenangan, kata Marquez. Saya tidak sabar untuk memulai lagi, tambah Bagnaia. Ducati telah memenangkan gelar pabrikan MotoGP selama 5 tahun terakhir, sedang Marquez 6 dan Bagnaia 2 adalah satu-satunya pembalap di grid yang telah memenangkan lebih dari 1 gelar kelas utama. Jika menghitung kelas-kelas kecil, mereka telah memenangi 11 kejuaraan dunia. Kami memiliki 2 juara, pembalap terbaik di grid menurut saya, kata Gigi Dalikna saat peluncuran hari ini. Bagnaia nyaris kehilangan gelar juara MotoGP ketiga berturut-turut dari Jorge Martin dari Pramac Ducati musim lalu, ketika ia memenangkan 11 balapan. Sementara itu Marquez, terlahir kembali, dengan 3 kemenangan dan posisi ketiga dalam kejuaraan dunia selama musim debutnya di Ducati dengan motor Gresini yang berusia 1 tahun. Bahkan sebelum Marquez menang dengan Desmosedici, Ducati sudah cukup melihat untuk memilih Marquez ketimbang Martin untuk kursi pabrikan tahun 2025 dan 2026. CEO Ducati Claudio Domenicali mengakui, pilihan Marquez menimbulkan kontroversi.
Apalagi di Italia karena gaya balapnya dan apa yang terjadi di masa lalu dengan Valentino Rossi. Namun, tidak ada yang meragukan bakatnya. Dengan menandatangani kontrak dengan tim resmi, Marquez, 31 tahun, jelas mengincar gelar juara kelas utama ke-7, yang juga akan menyamai rival beratnya Valentino Rossi, mentor Bagnaia. Marquez akan melakoni debutnya di lintasan dengan livery Ducati lengkap, bersama Bagnaia, pada uji coba resmi Sepang dari tanggal 5 sampai 7 Februari. Uji coba Buriram akan diadakan pada tanggal 12 sampai 13 Februari sebelum pembukaan musim di Thailand dimulai pada tanggal 28 Februari. Martin sudah dianggap sebagai kapten baru di Aprilia. Jorge Martin sudah merupakan kombinasi antara juara dan pemimpin saat berada di tim pabrikan Aprilia. Jika ada hal yang patut ditanyakan dari Jorge Martin sebagai juara dunia independen pertama di era MotoGP, itu adalah bahwa ia belum teruji sebagai pemimpin tim pabrikan. Itulah peran yang kini dijalaninya dengan bergabung dalam tim resmi Aprilia untuk tahun 2025. Pembalap Spanyol itu menghabiskan 4 musim MotoGP sebelumnya di tim satelit Pramac, di mana ia berkontribusi dalam pengembangan Desmosedici, mengendarai motor spesifikasi pabrik, tetapi jelas bukan merupakan titik fokus bagi upaya pabrik tersebut. Namun CEO Aprilia Massimo Rivola tidak ragu bahwa, sebagai juara dunia saat ini, Martin siap memimpin proyek Race GP. Jorge ingin menjadi pemimpin, dan dia memahami bahwa sebagai juara dunia, dia sudah menjadi pemimpin, kata Rivola. Kita lihat saja nanti di masa-masa sulit, tetapi pendekatannya adalah pendekatan seseorang yang berjuang keras dan telah bekerja keras untuk berada di posisi ini. Saya pikir dia tahu bahwa dia tidak boleh menyia-nyiakan semua itu. Saya pikir dia adalah pemimpin yang baik. Saya juga sangat menghargai apa yang dikatakan Marco Bezzecchi, rekan setimnya, bahwa ia memiliki referensi yang sangat bagus dalam diri Martin. Karena saya yakin dalam benaknya Marco tidak sabar untuk mengalahkannya. Saya sedikit terkejut. Direktur teknis baru Aprilia, Fabiano Sterlacini, yang bekerja dengan Martin di awal karirnya di Ducati, mengakui bahwa ia tercengang oleh pidato inspiratif pembalap berusia 26 tahun itu di akhir tes debutnya dengan Aprilia di Barcelona, November lalu. Saya langsung melihatnya di Barcelona pada hari Senin, setelah memenangkan gelar, bahwa ia sudah menjadi kombinasi antara juara dan pemimpin. Kemudian, di akhir pengujian, dia mengumpulkan semua orang setelah pertemuan teknis dan menyampaikan pidato. Saya agak heran, apakah ini menteri pertama atau seorang pembalap? Dari segi motivasi dan pesan yang disampaikannya. Jadi cepoks, karena pada akhirnya, dia masih berusia 26 tahun. Dia sudah jelas seorang pemimpin. Dan mungkin langkah terakhir yang dia lakukan adalah memenangkan gelar pada hari Minggu di Barcelona. Martin akan mengendarai Aprilia Race GP miliknya dengan plat nomor 1 untuk pertama kalinya pada tes resmi MotoGP Sepang pada tanggal 5 sampai 7 Februari.